Halo, ketemu lagi bersama dengan Ibu Teli di tema 2 subtema 1 kelas 4 dalam pelajaran bahasa Indonesia. Baiklah anak-anak sekalian, hari ini kita kembali akan belajar tentang mengolah informasi dalam bentuk peta pikiran, ya. Walaupun kita sudah belajar di tema 1, tapi di tema 2 subtema 1 ini kita kembali belajar bentuk peta pikiran. Apa itu peta pikiran atau apa itu mengolah informasi? Mengolah informasi adalah mengolah sumber data berupa gambar atau teks menjadi sebuah informasi yang lebih jelas. Salah satu cara mengolah informasi adalah membuat peta pikiran. Jadi, peta pikiran adalah salah satu cara untuk mengolah informasi yang ada berupa gambar atau teks, ya. Kalau kemarin kita sudah belajar dalam bentuk teks, lalu kita akan membuat peta-peta pikiran dalam mencari gagasan pokok atau ide pokok dari teks tersebut. Nah, sekarang kita akan belajar juga dalam bentuk gambar, ya. Ini ada teks tentang minyak bumi. Minyak bumi termasuk sumber daya alam yang terkandung di dalam perut bumi. Diperoleh dari proses penambangan, persediaan minyak bumi sangat terbatas. Oleh karena itu, kita harus menggunakan minyak bumi secara hemat dan tepat. Sebelum minyak bumi dimanfaatkan sebagai bahan bakar, minyak bumi diolah menjadi bensin, solar, dan minyak tanah. Jadi 3 hasil olahannya itu adalah bensin, betul, solar, dan minyak bumi. Sisa dari hasil pengolahan minyak bumi dapat berupa parafin, plastik, dan aspal. Ya, kalian sekarang sudah tahu toh dari mana itu parafin, dari mana itu plastik, dan dari mana itu aspal. Itu adalah sisa dari pengolahan minyak bumi. Nah, ini contoh peta pikiran yang dibuat berdasarkan teks tentang cerita minyak bumi itu, ya, sebagai berikut contohnya. Coba lihat. Ini pertama di baris pertama itu adalah minyak bumi karena judulnya adalah minyak bumi, ya. Lalu kemudian kita buat kolom itu karena ada 3 yang menjadi gagasan dari cerita itu, yaitu asal minyak bumi, lalu cara memperoleh minyak bumi, dan yang ketiga adalah hasil olahan minyak bumi. Yang dijelaskan tadi itu adalah hasil olahan minyak bumi. Apa saja tadi itu? Iya, kita lihat. Di antaranya adalah bahan bakar, ya kan? Bahan bakar itu apa saja? Yaitu tadi bensin, solar, dan lain-lain, dan parafin, plastik, dan aspal, ya. Seperti itu. Jadi paham ya bentuknya jadinya seperti ini, anak-anak, supaya apa? Supaya kalian itu tidak menulis semua. Jadi mulai belajar. Jadi kalau dibilang ide, gagasan pokoknya itu berarti kalian cuma lihat seperti ini kan, bahan bakar. Kan tadi ada bensin, ya kan, solar itu. Tapi tidak disebutkan semua. Tapi disebutkannya saja seperti bahan bakar. Ya, judul pun hanya judul saja ditulis. Jangan ditulis dengan kata-kata yang lain. Namanya juga peta pikiran, mempermudah kita, mengingat kita, membuat kita mudah mengingat tentang cerita tentang minyak bumi tadi. Seperti itu, ya. Nah, identifikasi informasi dalam teks petunjuk. Nah, ini yang kedua. Informasi dalam teks petunjuk diidentifikasikan dengan cara membaca intensif atau membaca memindai. Jadi kita baca dengan baik, ya kan, dan membaca di dalam hati juga bisa. Nah, ini menceritakan informasi berdasarkan gambar yang diamati, ya. Jadi tadi yang pertama itu adalah petunjuk. Jadi misalnya petunjuk membuat jus. Kita bisa baca baik-baik, ya. Lalu kemudian yang kedua ini adalah menceritakan informasi berdasarkan gambar yang diamati. Jadi kalau yang pertama itu adalah teks petunjuk. Nah, yang kedua ini
Yang ketiga ini adalah gambar yang diamati. Nanti ada gambar dan kalian bisa mencari gagasan-gagasan pokok dari gambar tersebut. Nih, informasi dapat diperoleh dari gambar. Informasi tersebut dapat diceritakan dengan cara menjelaskan bagian-bagian gambar secara detail dan terperinci. Selain itu, sampaikan juga gagasan pokok yang sesuai dengan gambar, ya. Seperti itu. Jadi pada anak-anak inilah beberapa hal yang bisa kita cari. Seperti ini dikatakan adalah bagian-bagian secara detail dan terperinci. Jadi tidak semuanya, tetapi bisa mencakup semuanya. Seperti itu, ya. Jadi tidak ditulis semua. Gagasan pokok dan gagasan pendukung suatu teks. Ayo ingat kembali materi tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung teks. Gagasan pokok dan gagasan pendukung ditentukan dengan membaca memindai. Ya, bisa membaca di dalam hati, seperti itu. Kita cari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Ingat, gagasan pokok bukan kalimat utama. Walaupun gagasan pokok ada di kalimat utama. Terkadang memang mungkin kalimat utama itulah gagasan pokok, tapi tidak semua kalimat utama itu merupakan gagasan pokok. Mohon dipahami. Kalau misalnya memang itu gagasan pokok, tidak apa-apa ditulis, tapi tidak berarti semua, kan biasa kalimat utama itu ada di kalimat awal. Jadi semua kalimat awal sampai titik ditulis, tidak, tapi dicari saja gagasannya. Tapi kalau memang itu sudah gagasan pokoknya, tidak apa-apa ditulis, ya. Jadi kita belajar. Memang kemarin sudah ada beberapa yang sudah baik, tapi tidak apa-apa, kita lebih baik lagi, ya, seperti itu. Lalu kemudian kita baca teks berikut dengan seksama. Teks ini juga ada di dalam buku kalian tentang kerbau. Cuman ibu berusaha untuk merangkum dalam satu subtema sehingga ibu menjelaskan. Nanti baru kemudian ibu akan berikan latihan-latihan begitu, ya. Jadi supaya kalian tuh bisa paham apa, baru kemudian bisa mengerjakan. Jadi kalau misalnya ibu cuma memberikan tugas, ya mungkin kalian akan bingung, ya kan. Tapi kalau misalnya ibu akan berusaha untuk menjelaskan, ya akan membantu kalian untuk mengerjakan. Kenapa? Karena ini kita bukan tatap muka. Seandainya tatap muka mungkin banyak hal yang bisa kita sampaikan kepada anak-anak, seperti itu, ya. Baik anak-anak sekalian, selanjutnya teks tentang kerbau, ya. Itu ada di halaman, ya, ibu cari teks tentang kerbau ini ada sebentar halaman 89. Itu teks tentang kerbau. Hewan merupakan sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan oleh manusia. Salah satunya kerbau. Kerbau memiliki tubuh yang besar. Kulit kerbau berwarna hitam dan memiliki ekor yang panjang. Habitat kerbau di darat. Habitat itu tempat hidup begitu, ya. Jadi kalau kayak ikan habitatnya di air gitu, ya. Lalu kerbau yang diternak biasanya ditempatkan di kandang. Manusia memanfaatkan kerbau untuk berbagai hal. Kulit kerbau dimanfaatkan sebagai bahan pembuat pakaian atau alat musik. Daging kerbau dapat dikonsumsi. Tenaga kerbau dapat dimanfaatkan untuk membajak sawah. Sebagai sumber daya alam, kerbau harus dilestarikan, ya. Jadi itu adalah contoh bacaan kita. Dan berikut gagasan pokok dan gagasan pendukung berdasarkan teks kerbau. Nah, gagasan pokoknya apa? Kerbau merupakan sumber daya alam. Ya kan, hewan merupakan sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan oleh manusia. Salah satunya kerbau. Jadi gagasan pokoknya adalah kerbau merupakan sumber daya alam. Titik. Jadi dari sekian banyak kata, kalau kita hitung tuh katanya, hewan 1 merupakan 2 sumber, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Itu dari 13 kata dalam satu kalimat itu, kalimat utamanya
itu cuman satu gagasan pokoknya itu dapat cuman ada 5 kata. Jadi dari 11 itu ada 5 kata. Dipilih salah satu yang merangkum dari semua kata-kata itu. Dan kerbau merupakan sumber daya alam. Padahal tadi dituliskan di situ adalah hewan merupakan sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan. Itu nggak perlu dituliskan yang banyak dimanfaatkan dan lain-lain. Cukup kerbau merupakan sumber daya alam. Ya. Lalu gagasan pendukungnya adalah 1. Ciri-ciri kerbau. Dikatakan di situ ciri kerbau adalah bertubuh besar. Kulit kerbau berwarna hitam dan memiliki ekor yang panjang. Itu adalah ciri-cirinya. Ya, itu adalah ciri-cirinya, kan titik tuh ya. Jadi tubuh kerbau besar, kulitnya warnanya hitam, ekornya panjang. Itulah kerbau ciri-cirinya. Walaupun kalau di Toraja ada kerbau yang warnanya beda, bukan hitam kelam seperti di sini ya. Dan itu sangat mahal tentunya di kampung Salego. Dan anak-anak sekalian, tapi dari bacaan ini ya cuman itu ciri yang dikasih tahu ya, cuma itu yang. Lalu kemudian dari kalimat kedua, habitat kerbau adalah di darat. Habitat kerbau adalah di darat. Tulisnya bagaimana? Tulis saja habitat kerbau. Gak usah dijelaskan habitat kerbau di darat. Nanti kamu bisa mengingat, oh iya ciri kerbau. Kamu langsung ingat, oh iya ciri kerbau itu warnanya hitam, tubuhnya besar, ekornya panjang. Terus kemudian habitat kerbau kalian bisa tahu bahwa habitat kerbau itu adalah di darat. Seperti itu. Lalu kemudian pemanfaatan kerbau oleh manusia. Manusia memanfaatkan kerbau untuk berbagai hal. Kerbau dimanfaatkan sebagai bahan pembuat pakaian atau alat musik. Ya kan, bisa dipakai untuk pakai pakaian kulitnya, lalu kemudian bisa dibikin alat musik, lalu kemudian dagingnya untuk dimakan, ya kan? Nah, itulah pemanfaatan dari kerbau. Jadi dari semua cerita itu cuma itu sajalah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya, ya seperti itu. Jadi kalian sudah mulai tahu ya. Nah, lalu kemudian itulah penyampaian dari Ibu untuk pembelajaran kita hari ini, dan semoga semuanya bisa bermanfaat bagi kita. Dan tugas buat kalian tentu akan Ibu berikan sebagai bentuk penilaian Ibu atas apa yang kalian kerjakan. Tolong kalian buka halaman 75. Buatlah peta pikiran berdasarkan teks tersebut. Ibu sudah ajarkan juga tadi banyak hal, dan Ibu yakin kalian pasti bisa berusaha untuk mencari gagasan-gagasan pokok dan gagasan pendukung. Lalu kemudian kalian cari, tapi ini diminta dalam bentuk peta pikiran ya. Jadi dalam bentuk peta pikiran, judulnya apa, ya kan? Lalu kemudian kalian buat peta pikirannya seperti itu. Jadi buka halaman 76 ya, supaya kalian bisa mengerjakan dengan baik apa yang sudah Ibu jelaskan tadi. Jangan lupa anak-anak ya, tolong like, komen, dan subscribe-nya supaya bisa membuat Ibu lebih semangat membuatnya. Dan kemudian kalian tombol lonceng langsung dibunyikan. Jadi mungkin sebelum Ibu menyuruh kalian melihat, bagi mereka yang sudah mengklik tombol lonceng pasti akan langsung bisa melihat video-video yang Ibu kirimkan. Oke, terima kasih. Tetap semangat anak-anak yang baik, anak-anak yang cantik, anak-anak yang ganteng, anak-anak yang luar biasa di kelas 4 ini ya. Tuhan Yesus memberkati. Tetap doakan tetap berdoa untuk kita semua, berdoa buat kita semua supaya kita semua sehat ya dan kuat. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.